Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Para pemirsa ngaji sore ngasor yang diselenggarakan oleh LDNU dan LAK Pesdam NU Kota Mojokerto yang sangat-sangat dimuliakan. Marilah kita semua senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka di ngaji ngasor ini. Mudah-mudahan ngaji ngasor ini betul-betul dibarengi dengan hidayah, inayah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ngasor ngaji sore Ramadan di Kota Mojokerto melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi yang pada sore hari ini dilanjutkan hadis yang ke-22. Hadis ke-22 ini adalah merupakan hadis yang mengingatkan kita agar setiap muslim itu dituntut untuk bertanya kepada para ulama, kepada orang alim dengan hal-hal yang berkenaan dengan syariat agama, agar di dalam berbuat tidak ngawur, harus terarah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Yang kedua, nanti di hadis 22 ini kita ditunjukkan bahwasannya halal itu jelas, haram itu jelas. Ini adalah merupakan aturan syariat yang ditentukan oleh agama Islam. Oleh sebab itu, marilah kita awali lanjutan di hadis yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana fid dharaini amin. Iftah lana ya Allah wa hikmatika wa ansur alaina min khazaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Al haditsu tsani utawi iki ku hadis kang kaping loro wal ishruna lan 20. Tegese kali likur atau 22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah, dan ceritaake saking Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang termasuk sahabat Ansor. Anna rajulan stune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko matur sapa rajul, ara'aita kersa nyritakake jenengan ing kula in shallaitu menawi salat kula al maktubati ing salat fardu wa sumtu lan poso kula Ramadhana ing wulan Ramadan wa ahlaltu lan ngalalake kula al halala ing perkara kang halal wa ahramtu lan ngaromake kula al harama ing perkara haram walam azid lan boten nambahi kula ala zalika ing mengkono-mengkono salat 5 waktu, poso Ramadan dan seterusnya syai'an ing suwiji-wiji. Adkhulu ana ta mlebet kula al jannata ing swarga. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am ya, rawahu dan ceritaake hu hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadirin sedherek-sedaya ingkang minulya, para pemirsa yang berbahagia, perlu panjenengan ngertosi hadis menika ngelingaken ten kula panjenengan sedaya bahwasannya Rasulullah niku nggih kadang-kadang nutupi tenggene para sahabat yang bertanya dengan sesuatu, kok umpamane kok gak diomongaken iki sahabat sapa mboten.
Cuma Rasulullah niku cerita, pilih Rasulullah itu pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Wonten cerita niku salah satu keterangan itu adalah Nu'man bin Qawqal. Dia itu menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula niki pun salat 5 waktu, kula niki pun poso wulan Ramadan, kula niki meyakini sing halal nggih kula lakoni halal, sing haram nggih kula yakini lek haram. Lho, kados ngoten iki kula gak nglambahi napa-napa, wis mak nglakoni ngoten tok. Napa kula niki saged mlebu surganipun Allah Subhanahu wa taala? Lho, pertanyaan yang semacam itu nggih Rasulullah menjawab, "Na'am, iya mlebu swarga." Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita menyadari bahwasannya memang surga adalah tujuan bagi orang muslim, khususnya para sahabat, karena banyak keterangan-keterangan surga itu luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah pun diterangkan bahwasannya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa di dalam surat Al-Maidah Ali Imran diterangkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bahwasannya orang yang bertakwa itu ditunjukkan akan dimasukkan surga yang lebarnya, yang luasnya samawati wal ardh, langit dan bumi, luar biasa. Itu adalah menyemangat bagi kita. Oleh sebab itu hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ke-22 ini adalah setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama atau para alim, para kiai yang dianggap kiai betul tentang syariat Islam. Jadi tidak hanya dari Mbah Google kemauan, tidak hanya dalam YouTube kemauan, tapi harus langsung bertanya. Dan kiai pun mohon maaf hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita itu ya mohon maaf ada yang ulama ulama YouTubean itu masih banyak. Oleh sebab itu harus jelas, keulamaannya itu harus jelas, mondok di mana, ngaji di mana, dari guru siapa. Inilah, oleh sebab itu saya berpesan kepada para pemirsa ngasor Ramadan di kota Mojokerto untuk selalu beriktikad bahwasannya harus betul-betul kita itu punya rujukan kiai-kiai yang kita anggap betul, apalagi Nahdlatul Ulama. Nggak banyak kiai-kiai yang betul-betul memang punya nasab atau punya rujukan yang sesuai dengan yang disyariatkan agama. Yang kedua yang bisa kita ambil hikmah para pemirsa ngasor yang dimuliakan oleh Allah, halal haram itu merupakan aturan syariat. Sehingga kita harus meyakini kalau halal itu memang halal, kalau haram itu memang haram. Kadang-kadang kita mohon maaf, contoh yang paling ringan aja, kita naik sepeda di perapatan, kita melihat sengaja maupun tidak sengaja, kadang-kadang di sebelah kita atau di depan kita ada orang yang tidak berkerudung umpamanya, yang mana yang orang berkerudung itu melihat auratnya, ataupun yang lainnya lah yang lebih dari itu. Kita harus meyakini bahwasannya itu adalah perbuatan yang haram, yakin kalau haram. Cuma tapi kita tidak bisa menghindar. Kita meyakini haram itu haram. Ya kalau kita melakukan perbuatan yang termasuk dilarang, ya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para pemirsa Ngasor yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, amal soleh merupakan sebab masuk seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun kebaikan akan ditunjukkan besok. Sedikit pun kejelekan juga akan ditunjukkan besok kelak di akhirat. Itu pun harus kita betul-betul kita yakini. Yang keempat yang bisa kita ambil hikmah adalah keinginan yang besar seorang sahabat untuk masuk surga. Sehingga hal semacam itu pun sampai ditanyakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semacam inilah sebagai contoh bagi kita. Kalau memang belum paham, belum bisa mengetahui, tanyakan. Ini para sahabat juga bertanya, saya itu sudah sholat, saya itu sudah puasa, saya itu meyakini yang halal itu halal, yang haram itu haram. Apa saya ini bisa masuk surga? Ini juga idaman bagi para sahabat. Apa saya ini bisa masuk surga? Rasulullah dengan menyatakan, iya, kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa Ngasor di Nan-O Kota Mojokerto yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sekelumit yang bisa kita ambil hikmah dari hadis yang ke-22, yang tidak lain tidak bukan agar kita termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Sebab kebaikan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keyakinan kita dengan suatu perbuatan yang haram juga begitu. Kalau haram ya kita, kalau sudah melakukan perbuatan haram, mari kita selalu bertobat kepada Allah selekas mungkin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera mungkin kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan kalau kita mau kembali kepada Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, surganya Allah yang luasnya langit, luasnya bumi ini diberikan kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah, orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa Ngasor yang dimuliakan oleh Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu yang bisa kita ambil hikmah. Mudah-mudahan hikmah yang kita ambil betul-betul menjadikan kita diselamatkan oleh Allah, selamat di dunia juga selamat kelak di akhirat. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.